Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku Dit Onion dan kali ini kita bakal ngomongin Jotaro Kujo dari series JoJo Bizarre Adventure. Kalau nggak salah yang season 4 ya, Diamond is Unbreakable, salah satu anime yang cukup overrated di Indo atau bahkan di planet bumi ini ya. Soalnya aku sering banget liatin meme yang bilang kalau wah ini tuh JoJo reference gitu-gitulah. Dikit-dikit JoJo, dikit-dikit JoJo. Intinya overrated banget lah bagiku. Nah, mainan ini keluaran dari pabrikan Medicos di lini SAS atau Super Action State 2 dan kayaknya sih mainan ini udah agak mahal ya sekarang meskipun udah dirilis sebanyak 3 kali di MFC waktu aku cek. Gila sih, emang bener-bener kekuatan mainan overrated itu emang gini ya. So, langsung aja kita buka boxnya. Let's go. Oke, jadi mainan ini tuh rilisnya 3 kali ya. Pertama di tahun 2014, kemudian di tahun 2016, dan terakhir di tahun 2020. Yang ini didapat di rilisan yang kedua tahun 2016 dengan kisaran harga 700 ribuan. Untuk iannya sendiri aku masih kurang paham ya. Yang di MFC, yang di tahun 2020 itu harganya 6.000 yenan gitulah. Nah ini yang didapat ada stand base, kemudian yang tadi ada manual booknya ya. Dan di blister satunya ini adalah SAS Jotaro-nya dan beberapa aksesorisnya. Dapat Jotaro-nya itu sendiri, kemudian dapat topi, dapat muka tambahan, dapat tas, dan dapat beberapa optional hand part yang menurutku asik-asik ya. Nah ini dia SAS Jotaro setelah keluar dari boxnya. Sekilas pandang mainan ini tuh catnya bagus ya, shadingnya cakep banget, build quality mainannya juga udah bagus, bahannya kelihatan nggak gampang rusak juga. Jadi secara tampilan aja ini udah cakep banget sih menurutku. Jaket Jotaro-nya ini juga bagus ya, di bagian belakangnya ada persendiannya. Jadi bisa digerakin ke atas gitu dan bahannya ini semi elastis yang ngebuat dia nggak gampang rusak aja. Pas bagian belakang jaketnya dibuka kita bisa lihat pantat Jotaro yang seksi itu. Minusnya mainan ini menurutku ada di persendiannya, jadi kayak pabrikannya ini nggak simetris ketika naruh beberapa sendinya, sehingga kadang ada sendi yang susah banget digerakin karena proporsinya terlalu mepet antar partsnya. Jadi yang kanan bisa digerakin luas, yang kiri nggak bisa, kayak gitu-gitulah. Tapi kekurangan itu semua ditutupin dengan detail yang lumayan cakep. Meskipun pas topinya dibuka, kepalanya ini kayak kelihatan aneh gitu ya. Jadi dia nggak bisa kalau nggak pakai topi. Also detail rompinya ini juga cakep banget. Aku suka banget sama detail ini ya, plus dan lingkaran itu tadi. Sabuknya juga keren, dan yang terakhir di bagian sepatunya. Meskipun sepatunya ini kecil dan ketutupan celana separuh ya, ketutupan celana sebagian, tapi keren banget kok ini. Selanjutnya ke artikulasi. Yang pertama dari kepala, bisa muter-muter 360 derajat, nunduk ke bawah, ke atas nggak begitu jauh. Kemudian kita ke tangannya ya, tangan sebelah kanan, ke depan segitu jauh, ke belakang, dan muter-muter 360 derajat. Ke atas atau ke samping segitu jauh ya. Kemudian nggak bisa diputar juga lengan bagian atasnya dan dia double join. Untuk pergelangan tangannya juga bisa diputer-puterin aja. Dan tangan yang sebelah kiri ini agak keras ya sendinya, jadi kayak agak susah gitu digerakin. Nah selanjutnya ke badannya ya. Badannya ini harusnya bisa digerakin lebih luas, cuman aku nggak ngerti kenapa kayak gap di sendinya ini kecil banget gitu, jadi agak susah banget buat dimainin. Kakinya ke depan segitu jauh nggak ada masalah ya, kehalang itu sih celananya doang. Ke belakang segitu jauh dan jaketnya bisa ditarik ke mundur, ditarik ke atas. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat karena double join. Kakinya, pergelangan kakinya bisa diputer-puter maju mundur depan belakang, dan jempolnya bisa ditarik ke atas. Aksesoris yang kita dapat, yang pertama ada muka, optional muka Jotaro yang kelihatan giginya ya. Atau mungkin bisa dibilang kayak muka agak sebel gitu ya. Nah perbedaannya adalah kayak gini teman-teman, yang muka yang default ini ekspresinya biasa aja. Kemudian muka yang satunya dia kayak agak marah gitu loh. Cuman dapat dua muka ini aja. Dan berikutnya dia dapat topi miring ya.
Jadi dia dapat dua topi yang bisa diganti-ganti, mau terserah sih mau pakai topi yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Berikutnya dia dapat tas yang menurutku keren banget ya tasnya ini. Detailnya itu asik banget gitu loh. Tapi modelnya dia cuman bisa dipakein buat dicangklongin satu tangan gitu. Kemudian dia dapat stand base yang menurutku stand base-nya lumayan asik ya. Soalnya ada logo Jojo-nya itu di bawahnya. Terus dapat beberapa optional tangan yang agak banyak juga. Yang pertama tangan melunjuk tadi, tangan kanan. Kemudian tangan kanan ini tangan kayak memainkan sesuatu. Kemudian tangan kanan kiri, tangan relax hand. Dan berikutnya tangan untuk nyaku ya ini ya. Jadi tangan untuk pose di saku gitu. Nah untuk ganti kepalanya gampang aja. Kita tinggal copot kepalanya terus kita pasang kepala yang satunya. Kayaknya mukanya ini nggak bisa dicopot ya. Jadi di SAS-nya sendiri langsung ngasih kepala dua gitu. Jadi bukan opsional muka tambahan gitu. Jadi kayak opsional kepala tambahan. Kita pasang topinya yang satu lagi dan kurang lebih kayak gini ya tampilannya Jotaro kalau misalnya pakai muka yang satunya lagi. Ganti tangannya gampang aja, kita tinggal copot tangannya terus kita pasang aja. Nah ini kita coba pasang tangan yang untuk di sakunya ya. Setelah kita pasang tangan di lengannya itu, terus kita colokkan yang ujungnya ini. Colokannya itu di bagian bajunya atau jaketnya yang ada lubangnya kecil itu ya. Jadi kayak emang agak tricky juga masangnya, dan aku masang ini itu cukup lama banget ya, sekitar 2 menit atau 3 menit gitu loh, lama banget sampai akhirnya videonya tak skip. Dan kurang lebih tampilannya kayak gini. Emang agak harus ditarik ke belakang ya, dan nggak bagus-bagus banget sih tampilannya. Jadi kayak ya udahlah ya. Kita ganti aja sama tangan yang lain. Dan ternyata aku baru sadar ya, tangan yang tadi itu ternyata buat pegang topinya, bukan tangan buat memegang sesuatu yang lain gitu loh. Nah aku baru sadar ketika di akhir-akhir video ini aja sih. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Kita colokkan di stand base-nya. Dan ya kayak ginilah intinya. Terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Bentar, Nendoroidnya ngebalik. Nah ini ya, perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Berikutnya perbandingan tinggi dengan SAF dan Figma Link. SAF-nya ini kayak agak terlalu pendek dikit ya. Jadi kayak lebih tinggi SAS-nya dikit. Nah itu dia teman-teman mainan Jotaro yang udah kita gibahin di video kali ini. Mainan ini sekarang harganya agak-agak mahal ya. Dan kalau teman-teman pengen beli mainan ini, sering-sering lihat aja marketplace, kali aja nemu yang harganya masih manusiawi. Build quality mainan ini udah lumayan ya, moldingnya udah bagus. Meskipun nggak perfect, catnya juga nggak ada yang bleber. Detail sculptingnya udah bagus banget. Overall dari segi mainan menurutku udah bagus banget sih Medicos ini ngebuat mainan. Yang aku suka dari mainan ini tuh catnya ya, shadingnya cakep banget, dan kemudian aksesoris tasnya itu juga bagus. Detail rompinya tuh keren banget. Tapi yang untuk artikulasi nggak begitu bagus-bagus banget ya, soalnya beberapa sendi emang agak susah buat digerakin. Also proporsi badannya menurutku agak kurang bagus. Misalnya kayak kepala yang kurang besar atau telapak kaki yang kecil banget. Tapi ya desain karakter dari series Jojo sendiri emang unik gitu ya artnya. Jadi ya mungkin Medicos memang berusaha nyesuaiin sama desain original karakternya gitu. Worth it atau enggaknya buat dibeli ya worth it aja, dari segi mainan udah bagus soalnya. Apalagi kalau kalian suka banget sama seriesnya Jojo. Nah di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.